Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, perkenalkan nama saya Jajang Hasanuddin. Pada kesempatan kali ini saya mengundang seorang ketua OSIS dari SMK Negeri 1 Ranca. Silakan Kang. Gimana Kang kabarnya Kang? Alhamdulillah baik. Ini ketua OSIS SMK Negeri 1 Ranca, benar Kang? Iya betul. Namanya Kang Dava. Jadi Kang Jajang nih kedatangan saya ke sini mau bertanya apa Kang Jajang? Gini ya Kang, kita mau minta sharing-sharingnya tentang kehidupan Akang menjadi seorang ketua OSIS di SMK Negeri 1 Ranca. Akang kan sebagai ketua OSIS. Iya. Terus gimana sih perasaan Akang selama menjadi ketua OSIS itu? Oke, sebelumnya ya terima kasih kepada Kang Jajang yang sudah mengundang saya sebagai narasumber ya Kang. Tadi Kang Jajang bertanya ya bagaimana rasanya menjadi ketua OSIS ya. Jadi ketua OSIS ini cukup berat ya dengan berbagai tanggung jawab yang mesti saya emban gitu kan. Apalagi saya juga ada banyak anggota yang harus saya apa istilahnya mengatur mereka gitu supaya segala program yang kita telah programkan bisa berjalan dengan baik begitu Kang. Selama Akang menjabat nih, Ya. gimana sih kehidupan Akang? Apa ada masalah gitu? Wah, kalau yang namanya masalah pasti banyak Kang Jajang ya. Apalagi di ruang lingkup organisasi gitu yang mencakup orang yang banyak, pasti yang namanya masalah itu kerap sering kali terjadi gitu. Apalagi anggota antar anggota itu yang namanya trouble, saling berselisih, perbedaan pendapat itu pasti sering terjadi. Terus cara menyelesaikannya, kan ada anggota OSIS nih yang bermasalah, gimana Kang? Oke, tadi Kang Jajang bertanya bagaimana menyelesaikan masalah ketika di OSIS gitu ya Kang. Ya, tergantung dengan masalahnya gitu kan. Ada berbagai masalah yang kita hadapi gitu. Yang paling sering terjadi mungkin karena perbedaan pendapat gitu. Ya mungkin dengan cara bermusyawarah gitu kan kita apalagi dalam organisasi ini untuk menyelesaikan sebuah permasalahan kita paling sering melakukan sebuah musyawarah atau rapat gitu karena yang namanya organisasi pasti kita tujuannya adalah mencapai tujuan bersama gitu. Terus kalau ada yang minta keluar itu gimana Kang? Nah untuk yang seperti ini mungkin alhamdulillah ya sampai sekarang di periode saya belum ada hal-hal semacam itu. Cuma untuk anggota yang kurang aktif itu pasti ada dan itu cara untuk supaya mereka bisa kembali aktif kembali itu emang cukup sulit. Tapi dengan bujukan kita dan juga dengan pembina OSIS kita yang alhamdulillah mereka bisa aktif kembali gitu dengan berbagai bujukan dan juga binaan gitu yang kita lakukan. Kalau bisa dibilang itu kayak anggota pasif ya Kang? Ya seperti itu mungkin bahasanya. Tapi yang namanya anggota pasif itu tidak selamanya pasif gitu. Ada kalanya mereka mungkin lelah dengan pekerjaan dan insya Allah ketika mereka sudah semangatnya kembali, kita bujuk kembali supaya mereka aktif kembali, insya Allah mereka akan kembali lagi gitu. Kalau di SMK Negeri 1 Ranca itu ada berapa divisi Kang? Oh di OSIS yang kami satu Ranca ada 10 divisi. Divisi apa saja Kang? Oh di HP. Jadi yang pertama ada divisi keagamaan, yang kedua budi pekerti, yang ketiga kebangsaan, yang keempat olahraga, yang kelima bela negara. Mohon maaf maksudnya yang kelima Pancasila, yang keenam kewirausahaan, yang ketujuh kesehatan, yang kedelapan kesenian, yang kesembilan TIK, yang ke-10 bahasa asing. Kalau dari 10 divisi ini Kang, dari mana yang paling sering ada kegiatannya sama yang sama sekali nggak pernah ada kegiatannya Kang? Nah kalau setiap divisi ya mungkin kayaknya tidak, kalau sampai tidak ada kegiatan tidak ada ya, semua divisi juga terbagi rata karena kan setiap divisi juga menaungi berbagai ekstranya masing-masing. Misal divisi 1 keagamaan dengan Ilma, divisi 2 dengan PMR, divisi 3 dengan Pasibra dan lain sebagainya gitu. Jadi mereka punya tugas masing-masing dan mungkin untuk divisi yang paling berat tugasnya ada divisi kewirausahaan, TIK dan juga divisi olahraga yang sering menyelenggarakan kegiatan-kegiatan bulanan seperti itu.
acara yang paling gebiar itu yang mendekat itu acara apa ya Kang? Kalau di SMK Negeri 1 Ranca? Acara yang paling dekat, mungkin kita sebagai panitia maksudnya OSIS sebagai panitia, ada perpisahan dan juga program OSIS seperti biasa ada kegiatan kelas gitu. Kalau misalkan anak-anak SMK pengen mengadakan kelas gitu. Dan yang paling dekat paling perpisahan nanti tanggal 8 Mei dan juga untuk kelas masih belum kita rencanakan karena nanti kita diskusikan kembali bersama siswa-siswi SMK Negeri 1 Ranca seperti itu. Oh, seperti itu. Kan Akang jadi ketua OSIS ya kan? Ya. Di SMK Negeri 1 Ranca. Terus di sekolah-sekolah sebelumnya Akang pernah mengikuti organisasi apa saja ya Kang? Oke, ya di sekolah sebelumnya mungkin ketika di sekolah dasar di SD saya tidak mengikuti apa-apa ya karena di SD mah belum ada OSIS gitu paling. SD-nya di mana Kang? Di SDN 5 Cisontrol, caket tadinya payunan tukang bakso Jalan Katisaga. Ya seperti itu. Mungkin untuk di SMP saya sempat ikutan OSIS waktu kelas 7 di divisi keagamaan. Cuma dikarenakan ada pandemi Covid ya, jadi tidak produktif gitu OSISnya. Akhirnya saya karena tidak aktif mengundurkan diri dari OSIS gitu, dan untuk kelas 8-9 nya saya tidak lanjut sebagai OSIS gitu. Pengalaman yang kurang baik lah sebenarnya gitu pas SMP mah. Terus alasan Akang bisa masuk lagi OSIS kenapa ya Kang? Ya alasan awalnya sebenarnya tidak ada alasan khusus sih, memang karena banyak waktu yang luang gitu di rumah dan juga mungkin ingin mengisi waktu lah intinya. Saya ikut OSIS gitu bersama teman-teman yang lain, ajakan teman-teman yang lain, akhirnya saya terinspirasi lah ikut OSIS dan juga melihat kakak-kakak OSIS yang sebelumnya dengan skill-skill mereka yang hebat gitu, saya terinspirasi gitu. Oh. Ya. Kalau tujuan Akang sendiri ya kan jadi Ya. ketua OSIS di SMK Negeri 1 Ranca ini apa ya Kang? Alasan yang paling khusus ya ketika saya termotivasi untuk menjadi ketua OSIS, yang jelas saya ingin punya jiwa kepemimpinan ya, pasti yang namanya seorang ketua pasti memiliki jiwa kepemimpinan lah. Saya ingin mengasah hal itu supaya nanti kelak ketika terjun ke masyarakat saya punya skill-skill yang bisa bermanfaat untuk di lingkungan gitu. Seperti itu Kang Jejang. Oh seperti itu. Terus nih Kang, gimana sih cara Akang bisa membagi waktu antara bagian waktu belajar sama waktunya ke organisasi? Nah itu mungkin hal yang paling sulit ya sebagai seorang ketua OSIS, karena dari periode sampai ke periode pasti kendala yang dihadapi ketua OSIS adalah mengorbankan waktu untuk belajar gitu kan. Ya memang sangat sulit gitu, tapi kan kita juga punya tanggung jawab sebagai seorang pelajar karena tujuan kita pertama kan sekolah adalah untuk belajar gitu. Jadi kita juga jangan mengesampingkan pelajaran di kelas. Ya memang sulit, tapi kan kita juga ada wakil ketua OSIS juga di OSIS juga kan. Jadi ketika saya memang ada tugas yang tidak bisa ditinggalkan di kelas, ya saya berikan tugas di OSIS kepada wakil-wakil ketua OSIS gitu. Sebelumnya Kang, maaf ya Kang nggak Ya. kasih apapun ya Kang. Wah nggak apa-apa, terima kasih ini udah diundang juga saya. Makasih ya Kang udah sharing-sharing nih jadi ketua OSIS di SMK Negeri 1 Ranca. Iya. Semoga kedepannya makin sukses ya Kang. Siap, terima kasih Kang Jajang, amin. Apa Kang? Hah? Ayo, Kang. ayo aja. Dia jangan tak? Bentar. Oke. Yuk Kang, podcast kali ini dicukupkan sekarang. Terima kasih kepada Kang Dapa yang telah Sama-sama. berbagi sharing-sharingnya ya Kang tentang kehidupan Akang sebagai ketua OSIS. Mohon maaf bila ada salah katanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.